Oke guys, kita kembali lagi ke Ras Review. Jadi sekarang mau ngebahas nih. Tadi sudah diomongin, kita udah tuning, enggak deng. Kita udah dyno, ya. Ada mobil, kita pakaian ini. Nah, hasilnya gimana? Apa yang diomongin, Bang? Apa aja? Apa yang diomongin? Iya, apa aja? Apa yang diomongin? Ya itu. Cut, take 98, cut. Ini gimana nih mulai nih, Beb? Host gua nih. Oke guys, jadi kita sekarang mau ngebahas nih apa aja yang sudah terjadi tadi dan mungkin kedepannya seperti apa. Langsung saja dengan Koko Rudi. Gimana Ko Rudi? Apa aja tadi yang sudah dilakukan? Oke, guys, kebetulan pada kesempatan ini kita bisa mereview E85 ya, atau fuel base ethanol. Ethanol fuel base, sorry. Kita udah dari data yang kita udah dapat, kebetulan kita tadi maksimum di kadar 20%. 20% etanol. Dari limitasi hardware mobilnya sendiri ya. Jadi balik lagi gini guys, kalau kita bikin atau kita melakukan sesuatu, kita jangan nguber mobil itu harus ngikutin ini. Tapi terbalik. Apa yang mau kita tambahin untuk gain horsepower harus mengikuti limitasi yang ada di mobil itu sendiri. Jadi ada batasnya. Kalau mobil yang ngikutin ini, ya kalau unlimited budget ya silahkan. Nah, itu lain cerita. Jadi kita di sini fokus sebagai edukasi kepada penghobi yang untuk mobil harian. Jadi limitasinya ini harus mengikuti mobil yang mau ditambahkan fuel ini, entah itu standar atau light modification atau extreme modification yang bisa pakai 2 bensin, entah itu Pertamax turbo atau nitro ditambah dengan ini gitu. Dan dari tesnya luar biasa ya, Mek ya. Kita dengan 20% kita dapat gaining HP itu sekitar tadi 15-16 HP ya. Ya. Itu di HP 180 HP lo guys. Jadi 10% lebih nih. Nah, kalau HP-nya makin gede, otomatis kan gain-nya makin banyak nih. Iya, lebih naik lagi. Karena dia persentase. Kalau 200 HP ya gainnya 20 HP. Iya. Dengan campuran dikit ya tadi E20 ya bisa dibilang masih sebagai oktan booster aja sih. Bisa dibilang ya. Oktan booster. Iya. Nah, pertanyaannya harganya berapa, Mike? Maksudnya ini tuh dijual per liter, per galon, per pel atau gimana, dan harganya berapa? Untuk packaging 10 liter dan 20 liter ya, kita tersedia di 10 liter itu harganya retail 950.000. Wih, murah amat, Mike. Iya. Dibandingkan dengan aditif bensin yang harganya 200.000 tapi Iya. dapatnya cuma berapa 200 mili mungkin. Paling berapa 200-300 mili ya kan, ini bisa dijadikan fuel tambahan juga sebetulnya. Oh, Ya kan? kaget juga ya. Ya, kayak tadi 15 liter di mobil kita tambah 5,5 liter, akhirnya naik 1 balok kan? Ya. Iya, Nambah. Oh, jadi oke ya, 10 liter kemasan ini ya, 10 liter ya. 950.000, 900. 20 liternya 1,8 juta. Oh, ini artinya ada opsi selain bensol yang bisa dipakai dan jauh lebih murah ya. Ya. Bensol itu sekarang perkiraan sekitar 55 sampai 65.000 per liter. Per liter. Lalu afgas itu juga ada lead-nya ya, jangan lupa. Kalau ini non-lead. Non-leaded. Ya, artinya unleaded. artinya unleaded itu dia lebih safe kepada oksigen sensor dan sensor lain di dalam mobil. Oh, menarik. Maksudnya
gain terus terang ya, kalau kita coba. Jadi kalau tuning bensol biasanya kita tambah timing. Yang udah saya coba kurang lebih memang sama 3-4 derajat. Itu pertama. Tapi untuk bensin biasanya dia nggak berubah signifikan. Paling dia jadi ngelin mungkin 0,1 poin, di mana bisa diabaikan. Yang Masuk Afgas. ambil tanda. Iya, kalau Afgas ya. Ini kita ngomong bensin bensol yang warna biru, karena yang hijau sekarang Langka. rasanya udah nggak ada ya. Ya. Udah nggak ada yang jual gitu. Nah, tapi kalau ini guys, ini beda cerita nih. Ini karakternya lebih ke VP ya. Ya, di VP pun ada sebetulnya tipe seperti ini. Secara AFR berubah drastis. Untuk Iya. pemakaian murni AFR itu di 9,8. Wah, jadi seharusnya dia banjir banget ya. Ya, minta Oke, banyak. stokiometrinya ya. Yes, Oke. stoiknya. Informasi untuk pemirsa kita, kalau bensin normal itu stokiometrinya 14,7 banding 1. Bayangkan jadi 9,8 banding 1, tapi dengan 85% murni atau 100%. Jadi itu kurang lebih butuh injektor yang 2 kali lebih besar ya. Yes. Boleh bilang, jadi kalau dia misalkan udah setupnya misalkan 300, untuk memakai ini murni dia butuh jadi 600 Ya, itu. atau lebih besar. Itu yang makanya terlimitasi dengan hardware itu ya. Iya. Hardware-nya harus Iya. dicocokin juga. Salah satunya injektor. Injektor, fuel Oke. pump. Oke. Jadi jelas bahwa ini itu tadi kita tes bagus ya, bagus. Dan salah satu keuntungan make ini tuh selain gaining HP apa, Mike? Lebih ramah lingkungan satu, lalu Oke. memperbersih ruang bakar. Oh, oke. Ya. Jadi dia bantu untuk membersihkan kerak di ruang bakar. Bisa. Kenapa begitu? Ya. Karena sifat etanol itu memang membersihkan ruang bakar. Oh, Bisa bersih-bersih lah. Orang banyak bersih-bersih pakai alkohol kan? oke. Yes. Untuk ngempukin kotorannya itu ya. Yes. Oke, jadi dia ngempukin endapan karbon yang ada Nice. di atas piston atau di pinggir klep Ya. atau di combustion chamber. Oke. Lalu pada saat RPM tinggi dia kebuang lewat knalpot ya, Ya, gitu ya. itu Oke. bisa terlihat kalau di pemakaian tinggi itu, misalkan E50 ke atas, waktu lagi cold start pagi-pagi, di knalpot itu keluar air. Mm-mm. Lalu dari airnya sendiri itu, jalurnya itu ngebersih, kelihatan ada kerak-keraknya itu, jalan pada bersih semua. Oh, oke. Oke. Oke, Oke, nice. itu salah satu keuntungan dari pemakaian E85 ini, selain kita dapat gain HP ya. Ya. Oke. Nah, harganya 950 per 10 liter. Produk ini bisa didapat di mana aja, Mike? Ya, tentunya di RS Tuning no. Ya, itu kan pasti maksudnya di tempat lain gitu. Kan banyak nih yang ini nih. Bisa kontaknya ada di Instagram kita, namanya Oke. arsos.idn. Oke, guys, jangan lupa catat. Di deskripsi nanti ada. Ya, Nanti di-follow di juga, guys. deskripsi ada Instagramnya airsource.idn. IDN. Oke, jangan lupa guys. Ini tuh soalnya saya sih sedikit kagum ya, maksudnya dengan harga dan benefit yang kita pakai itu, dia boleh bilang oke banget ya. Tadinya saya mikir per 10 liter kayak VP, Mike. Nah. Maksudnya VP Lumayan itu gitu kan ya. harganya udah Iya. 6 juta. Iya. 20 liter 6 liter. juta. Kalau dia 20 liter 1,8 artinya kan cuma sepertiganya. Ya, Tapi gainnya mungkin akan Bisa. sama nih. Ya. bisa sama. Lalu ini produk impor dari mana, Mike? Enggak, kita blending di lokal. Wow, Oh. top kan? Produk dalam negeri. Produk dalam negeri. Karya anak bangsa, guys. Indopride. Yo, Indopride. Ya. Ini bagus banget kalau gitu ya. Oke, yang itu udah. Bal, gimana? Ada pertanyaan apa? Oke, jadi
kalau dipakai di mobil standar itu kan keuntungannya ada. Kalau ini kan tadi kan sedikit ada ya pakai alat-alat lah tuning ini sedikit. Kalau misalnya bener mobil standar ting-ting dipakai ini, itu gimana kah caranya? Apa langsung tuang berapa banding berapakah atau ada caranya nggak atau gimana nih? Dari mobil-mobil standar kita ambil contoh BMW 2021. Di tangki bahan bakarnya tertulis E5, E10, E25. Pemakaian mau dijadiin E10 itu perbandingannya 6 bensin dan 1 liter air sos. 6 liter bensin. 6 banding 1. 6 banding 1 itu akan jadi E10 ya. Lalu karena komputer mobilnya itu sudah canggih, dia akan compensate sendiri. Jadi timingnya tidak ada retard. Jadi dia udah ada flex fill ya? Iya. Oke. Jadi untuk BMW ya? Ya, mobil-mobil canggih. Civic Type R pun gitu. Oke, Civic Type R. Ya, kalau pemakaian di bawah E20 masih bisa tanpa tuning, tapi itu sifatnya hanya sebagai oktan booster aja sih. Oke, oktan booster. Tapi lebih dari oktan booster nih. Iya. Enggak, karena biasanya. gini, Mike, gue yakin nih kita bisa tes oktan booster yang ada di pasaran mana aja yang paling mahal pun gue berani tes dan nggak akan hasilnya sesignifikan ini karena gue udah nyoba nih. Makanya gue makanya berani ngomong gitu. Entah ada beberapa ya setelah pemakaian oktan booster untuk jangka waktu tertentu mobilnya berat. Yang penting klep biasa karbonnya. Nah ini kan membersihkan. Malah bersih. Kalau ini malah bersih, ini dua hal yang bertolak belakang gitu. Jadi gainingnya ini kalau kita lihat tuh malah lebih menguntungkan. Gitu. Kebanyakan kendaraan-kendaraan sekarang itu juga udah bisa untuk minum E10 ya, karena memang E10. udah didesain sistem bahan bakar itu untuk pemakaian etanol. Oh, oke. Gini, isunya. Pertamax Green ini ada kandungan etanolnya sebesar 5-10%. Oh ya. Isunya. Kita belum tes karena Ini kita belum kesampaian untuk ngetes bensin. Ya, Nanti betul. akan kita tes. Tes bensin. Iya. Nah, jadi memang dari pemerintah juga udah sadar ya bahwa etanol ini banyak kegunaannya sebetulnya kalau dipakai dalam batas yang masih direkomendasikan atau masih dalam batas wajar. Ya, karena kita dari sisi negara ini juga nggak mau ketergantungan bahan bakar fosil yang masih impor. Oke. Ya. Jadi pemerintahan yang baru ini sedang menggalakkan kemungkinan bensin-bensin kita untuk yang kualitas atasnya bisa mencapai E25 gitu ke depannya. E25? Ya. Nah, kalau E25 ini kemungkinan oktannya naik berapa? Main di 98 ya, mereka tetap Nggak mempengaruhi oktan? nggak. Mungkin ambil base-nya itu dari oktan yang lebih rendah, lalu dinaikin oktan itu dengan penambahan etanol. Ya. Jadi harganya juga mungkin bisa ditekan lebih murah ya. Dengan kualitas bensin yang sama dan dia dengan keuntungan bisa lebih membersihkan ruang bakar ya, jadi lebih bersih. Oke, itu very nice ya. Maksudnya oke. Seperti Pertamax Green itu kan sebetulnya diambil dari 92. Pertalite. Iya. Ya. Pertalite. Iya. Lalu Ditambahkan 5% etanol ya, 5-10%. Nah, di 95. Nah ini buat inputan buat teman-teman yang masih pakai Pertalite nih guys. Kita bisa coba mungkin tambah sekitar 5-10%. Kalau tadi 6:1 itu dapat 20%. Enggak, 6:1 itu jadi E10. E10, oke. Jadi 6 liter bensin, 1 liter sos. Ini air sos. Atau mungkin bisa diringankan lagi. Sekitar 8-10 liter ininya 1 untuk mobil harian. Ya. Jadi supaya kita nggak perlu tuning, nggak perlu apa gitu. Nah tadi kan kita udah buktikan guys ya, pada saat awal. Kita cuma tambahin ini aja. Lalu kita tanpa tuning, langsung kita gas. Ternyata di mobil tadi ada kenaikan sebesar 5-6 HP.
kebetulan mobilnya turbo. Tapi kalau di NA 2 HP, 3 HP kemungkinan besar berasa gitu karena dia ada kenaikan oktan dari bensinnya gitu. Jadi dia menyesuaikan lagi. Jadi ya secara garis besar ini produk oke banget. Lalu pertanyaan saya, pada saat kita mau pakai bensin ini, apa yang mesti kita perhatiin dan apa yang kita cari pada saat kita mau nyampur ini, Mike? Oke. Dalam pemakaian jumlah sedikit sampai E10, E15 tidak ada sama sekali perubahan dari sisi hardware sampai tuning ya. Oke. Ke fuel line sendiri juga 10 itu masih oke lah ya? E10 untuk fuel line bahan rubber, lalu ke material bahan bakar, tangki, Oke. aman Aman ya? ya, aman. Oke. Karena di fuel kita sendiri itu juga sudah banyak aditifnya ya. Oke. Jadi dia untuk kadar 5 sampai 10 lah ya. Kita taruh masih dalam kategori aman. Guys. Ya, oke. Jadi yang penting pemirsa itu apa yang diingatkan, balik lagi saya ingatkan, jangan nguber mobil harus ngikutin ini. Ya. Tapi cari titik yang kita bilang tadi, sweet spot. Kecuali kalau waktunya nggak terbatas. Nah, kalau udah ini tahu dong, ini nih nggak terbatas, udah beda cerita gitu. Kok jadi ada pertanyaan lagi nih. Kalau misalnya nih, ini kan E85. Lu kohnya yang mana? Yang jelas. Dua-duanya Mentang-mentang sebagai- matahari mulai terbenam, hostnya juga mulai terbenam ya nggak? sebagai tuner dengan seller Filmmaking. ya. Kalau ini E85, etanol 85. Ya. Kalau sampai dengan 100 Oke. itu bisa nggak? Atau gimana? Bisa, tapi nanti mobilnya di starternya kayak mobil-mobil top fuel tuh, mesti disemprotin dulu di depan. Oh, tambahin itu. Iya. Bensinnya dari situ. Ya betul, karena bahan bakar ini gampang sekali menguap. I see. Ya makanya mobil-mobil top fuel itu sebelum di starter dibasahin dulu tuh di depan intake-nya. Oh, itu juga supaya lebih gampang nyala. Speknya Ya. juga udah wah banget ya. Ya, Mobil harian itu Oke, udah oke. mungkin mereka pada pakainya nitrometan ya, itu udah metanol murni dicampur nitro lagi. Oh, udah bukan bensin Ya. aja tuh, udah. Oke. Beda lah, mainnya Full udah beda. alkohol. Oke. Siap. Terus kalau misalnya ini paling pertanyaan paling inilah. Ini ada negatifnya kalau dibiarin atau mobil biasa ya, udah dimasukin, udah ini tuh negatifnya apa? Apa membuat karatan kah, atau membuat malah merusak apa, atau ini kebanyakan jadi mesinnya meleduk atau gimana? Oke, yang pasti sesuatu yang berlebihan tidak ada yang bagus. Betul. Oke, untuk pemakaian dalam pemakaian murni itu kalau bisa jangan ditinggalkan sampai berbulan-bulan. Karena sifatnya dia hidroskopik, gampang menyerap air. Jadi kalau mobil dijemur dingin basah, basah kering, tangkinya bisa berembun. Kalau tangki berbahan metal tapi di plastik lebih aman. Oke. Mungkin sama ke pompa ya. Biasanya pompanya kalah ya guys. Ya. Kalau diendapin. Tapi sebaiknya dikuras dengan bensin biasa. Itu aja perawatannya. Perawatannya, Oke. jangan lupa tuh perawatannya. Cuman ya negatifnya itu aja, tapi kalau Ya. positifnya lebih banyak. Oke, tapi kita ngomong ini untuk mobil harian ya. Ya. Kalau dia masih di bawah 20, maksudnya E20, sebetulnya kalau untuk line masih aman. Aman. Selama dia tidak diendapkan dalam waktu yang lama. Ya. Ya, jadi kalau kita yang suka main drag race atau fun racing atau misalkan ngeran kemana, Sekali-sekali lah. itu aman. Yang penting setelah kita udah pakai apa, toh mobil harian dipakai, kita tinggal isi bensin lagi udah normal lagi gitu. Iya, dia akan ngeblend, terbuang dengan sendirinya gitu. Jadi
aman sih sebetulnya itu. Di Gitu. packaging pun kita tulisin highly suggested for flex fuel car. Jadi ada yang namanya strategi flex fuel tuning. Nanti kapan-kapan kita cobain sama Korudi untuk Oke, flex fuel tuning. oke. Nah, jadi gini guys, untuk dari segi yang tadi kita ngomong flex fuel tuning, untuk standalone yang modern, dalam artian yang baru-baru ya, generasi baru, itu udah ada fitur untuk flex fuel-nya, di mana kita bisa Memakai lebih dari satu jenis bahan bakar. iya, dan itu ada sensor flex fuel sensornya, dia kadarnya berapa persen, dan dia ada pilihannya biasanya di fitur standalone-nya. Itu untuk yang generasi baru ya. Tapi kalau yang masih biasa-biasa biasanya belum ada guys. Gitu. Kalau masih menggunakan seperti Unichip itu kita Itu pakai piggyback strateginya beda. map switching. Iya, ya. map switching betul Kita karena bisa bikinin 5 map khusus, tapi tetap sensor itu sangat dibutuhkan ya untuk tahu kadarnya supaya kadar tidak tebak-tebakan. Seperti Ya. kalau minum vitamin, anak umur berapa, dosisnya berapa gitu. Sesuai. Iya. Waduh, iklan dong nih. Masa anak coba-coba ya. Waduh. Ya, itu ya guys. Jadi kalau untuk tuning lebih baik saya sarankan serahkan ke aslinya. Kecuali kita punya sensor atau parameter yang kita tahu kita mau cari apa. Ya. Dan alat, salah satunya misalkan dyno. Jadi untuk tuning timing ini kadang-kadang rada tricky, apalagi untuk mobil yang normally aspirated, dimana kalau pikiran kita itu kalau kita tambahin terus timingnya ini akan naik, itu salah. Jadi balik lagi pada saat kita tuning ini ada titik dimana yang kita bilang sweet spot. Nah, timing juga begitu. Jadi dia ada satu titik di mana dia akan menghasilkan tenaga paling maksimum. Nah, kalau udah sampai di titik itu, kita tambahin, itu percuma. Kalau udah sampai di titik itu kita tambahin 1, 2 dia nggak naik. Biasanya kalau kita tambahin lebih banyak, dia akan turun. Malah turun. Jadi ini yang disebabkan kenapa kalau kita proper tuning perlu satu alat yang bisa memperlihatkan hasil yang kita rubah. Jadi lebih baik. Kalau bensin sebetulnya lebih mudah. Itu kalau bensin nggak bisa bohong karena dengan AFR yang kita dapatkan dari reading O2 sensor itu udah menunjukkan sweet spot di mana. Biasanya kita udah tahu, tuner-tuner itu udah tahu gitu. Jadi ya kalau proper tuning saya sarankan serahkanlah sama ahlinya. Nah, itu. Ya. Dan sekarang di Jakarta itu banyak sekali orang yang capable untuk tuning dan dengan peralatan dynonya itu sendiri. Jadi sebetulnya viewers ini punya banyak pilihan. Itu tinggal cocok sama yang mana ya silahkan. Nggak harus di satu tempat atau gimana gitu. Yang penting kita cocok di mana gitu. Dan dia memang udah ahli untuk tuningnya. Tuning-tuningnya ada ahlinya ya. Iya. Kalau kayak tadi ya Avanza, kita cuma tuning dari segi ignitionnya aja ya, pengapiannya, tidak ada penambahan bus. Tidak ada penambahan bus. Tidak ada penambahan Ini bus. note ya. Kalau kita tambahin lagi busnya ini beda cerita nih. Ya, karena terkendala juga dengan hardware namanya internal mesinnya masih Iya, standar. betul. Kita tidak berani nambahin bus. Kalau untuk kalian yang internalnya udah ganti, Oh, tentunya ya, itu busnya udah- bisa udah- dinaikin lagi. udah beda Hasilnya bisa cerita lebih lagi. optimum Iya. lagi. Gitu. Jadi semua kembali ke waktu. Waktu. Baru tahu nih, Bal. Waktu itu begini nih, waktu nih. Oh iya. Gesek ya. Ini ternyata Koko ini real businessman. Jadi waktu itu adalah ini, guys. adalah Jangan lupa. Jangan lupa, guys. Gitu. Ya, jadi kita pada kesimpulan akhirnya memang bensin ini kita rekomen ya dari hasil uji cobanya ini. Dan ini udah berapa lama nih main di bidang ini, Asos Mike? itu sudah 1,5 tahun nih. Oke, dan selama 1,5 tahun ini ada komplain negatif gak dari yang udah pakai? Tidak ada
Nggak ada ya. Jadi nggak ada ya. Jadi sisi negatifnya sampai saat ini kita belum dengar ya guys. Jadi cukup bagus ya. Nah kayak yang seperti tadi kita ngomong, kebetulan saya udah mencoba beberapa fuel oktan booster atau aditif. Nah ini untuk di mobil baru malah ada beberapa yang bikin trouble. Jadi dia ada endapan entah itu di klep atau di busi, dia warnanya coklat kayak bata merah. Kalau pas dia ada endapan, iya kayak karat gitu. Nah, pada saat itu terjadi, dia malah bikin mobilnya jadi berebet. Yang tadinya nggak apa-apa dia jadi berebet gitu. Nah, ini kalau udah 1,5 tahun dan nggak ada masalah itu di mobil yang pakai ini, ya kita bisa bilang ini lebih bagus dari oktan booster yang kita coba. Gitu, karena biasanya oktan booster ini nggak lama, kita pakai 3-4 bulan itu udah langsung ada. Langsung ada, ini kerasa. Iya. Nah soalnya mobil-mobil baru ini ya, ECU-nya ini lebih canggih dibanding mobil lama. Iya. Jadi dia banyak sensor yang bisa bikin dia melakukan adjustment sendiri atau namanya kompensasi. Ya. Nah jadi untuk viewers kita itu jangan sembarangan pakai aditif kek atau apa kek. Untuk mobil-mobil yang generasi baru ya di atas tahun 2010 itu banyak kan udah lebih canggih komputernya. Nggak semua perubahan yang kita lakukan itu kita bisa gaining HP. Makanya itu fungsinya ada channel ini, kita mau mereview. Jadi semua yang bermanfaat buat viewers kita mau review. Entah itu hasilnya bagus atau enggak gitu. Nah, jadi ini salah satu yang rekomen guys. E85 dan hasilnya udah dilihat sendiri bagus. Dengan keuntungan dia memang ini nggak cuma iklan ya guys, burns cooler and cleaner gitu. Tapi ini burns cooler ini EGT-nya udah sempat dicek ya Mek? Dari IAT kita lihat, Oke. jadi pada saat tuning semua logging parameternya kita lihat dan dia terbukti menurunkan IAT ya, intake air temperature. Oke, jadi dia menurunkan intake air temperature. Ya, karena pada saat E85 ini terbakar, dia menjadi moist atau seperti embun air yang sifatnya menurunkan combustion chamber. Oke. Di saat itu juga oksigennya menjadi lebih padat udara. Kita bisa lihat di mobil-mobil yang turbo. Dia punya power band untuk spooling turbonya itu bergeser. Lebih awal ya. Lebih awal. Jadi lebih awal. Dan untuk mobil yang turbonya tanggung-tanggung untuk high performance kebanyakan duty cycle turbonya habis duluan. Oke, saya rasa itu aja ya. Ada lagi nggak host? Itu aja ya. Oke, guys, jangan lupa Ya. ikutin Instagramnya Airsource. Tadi di airsource.idn. Kalau ada pertanyaan lebih jauh bisa tanya di kolom komentar atau mau langsung di Instagramnya dari Airsource ini langsung juga boleh. Ini dengan Koko Mike ya nggak? Thank you banget Mike. Sama-sama, thank you. Informasinya juga sangat berguna ya bagi kita, jadi kita tahu apa aja yang kita perlu perhatikan pada saat kita mau pakai bensin ini untuk mendapatkan horsepower gitu. Itu aja host. Ya. Jadi Jangan lupa subrek, komen, kalau ada pertanyaan juga boleh. Subrek. Dan follow. Subrek. Subrek. Tapi tadi bahasa Inggris tuh. iya, tapi breaknya tadi nggak ada, Beb. Nggak ada. Tadi lewat dia nggak panggil break. Kalau dia malah supnya doang break mulu. Oh iya benar. Udah gelap soalnya. Udah gelap. Kasih ya guys. Oke guys, jangan lupa subscribe kita dan ikuti terus review dari RS Review. See you guys. Bye. Thank you. Sip, thank you Mike. Thank you.